Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas sebuah tulisan Kiai Haji Imad yang ditulis pada tanggal 4 Juli 2024 yang di-upload di website RMI NU Banten ya, dengan judul Rizik Syihab hasut warga bubarkan panggung dan usir penceramah. Ini kiat hukum menghadapi teroris. Artinya hal-hal yang seperti itu merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan akhlak dan adab yang dimiliki oleh seorang ulama, apalagi oleh para pengikutnya itu disebut dengan imam besar ya. Jadi penggunaan istilah imam besar itu biasanya merupakan istilah yang digunakan oleh kaum Syiah ya, untuk memanggil tokoh pimpinan mereka. Nah, nggak tahu nih apakah ada kaitannya atau tidak ini. Dimana memang fenomena yang terjadi dalam beberapa hari yang lalu, yang nanti akan dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Dalam tulisannya itu, beliau menggambarkan bagaimana Bapak Rizik Syihab ini melakukan provokasi kepada masyarakat dan menghasut warga untuk membubarkan panggung dan usir penceramah yang tidak satu pemikiran, tidak satu pandangan dengan beliau ya. Langsung saja dengan tidak berlama-lama, dalam sebuah ceramah, Rizik Syihab, seorang keturunan imigran Yaman, menghasut jamaahnya untuk bubarkan panggung dan mengusir narasumbernya. Ceramah itu diupload oleh channel YouTube Drive. 30 Juni 2024, Rizik berkata, "Jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka mengadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, kita usir." Dalam tanda kutip ya. Perbuatan Rizik itu telah melawan pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 4,5 juta. Berdasar pasal 160 ini, Rizik sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka pasal penghasutan tersebut. Aksi Rizik itu dipicu oleh adanya tesis penulis ya, tesis Kiai Haji Imaduddin, yang menyatakan Rizik dan klan Ba'lawi lainnya tidak terbukti secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bukannya menjawab secara ilmiah, Rizik rupanya lebih memilih untuk menghasut warga agar tidak mempercayai tesis penulis dan menganggap penulis pengadu domba. Walau bagi penulis yang dilakukan Rizik itu hal yang wajar, tetapi bagi warga yang dilakukannya itu bisa menjadi teror. Oleh karena itu akan penulis terangkan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika pendukung Rizik nekat melakukan hal-hal melanggar hukum. Penulis berharap kepada warga agar jangan takut akan hasutan dan provokasi Rizik. Negara kita negara hukum yang setiap masalah sudah diatur aturan hukumnya.
Rizik telah beberapa kali masuk penjara. Itu membuktikan bahwa negara kita tidak mentolerir tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Di bawah ini akan penulis uraikan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika mendapatkan intimidasi melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Pengancaman pembubaran pengajian. Jika panitia mendapatkan ancaman dari Rizik dan kelompoknya agar membatalkan pengajian, baik berupa ceramah atau dialog, maka tindakan yang dilakukan Rizik dan kelompoknya itu telah melanggar hukum dan harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Telah diatur dalam pasal 336 KUHP bahwa jika merintangi pengajian dan ancaman itu betul-betul dilakukan Rizik dan kelompoknya, maka hal itu telah masuk dalam delik tindak pidana pasal pengancaman. Tindakan itu diancam dengan hukum 5 tahun penjara. Dalam pasal tersebut dikatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa, dengan penganiayaan berat, atau dengan pembakaran, bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan untuk tindakan Rizik dan kelompoknya yang merintangi pengajian telah diatur dalam KUHP pasal 175. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan. Maka, kepada para panitia, jika ada ancaman untuk membatalkan acara pengajian atau dialog nasab dengan langsung atau via alat komunikasi, maka harus melaporkannya kepada pihak kepolisian agar pelaku ditindak tegas secara pidana. Jika kita mengetahui nama sang pengancam dan alamatnya, maka langsung panitia melaporkan nama tersebut ke pihak berwajib. Jika tidak mengetahui nama, jika ancaman itu melalui telepon, maka nomor telepon itu kita laporkan kepada pihak berwajib. Pihak kepolisian telah mempunyai cara untuk dapat melacak siapa pengguna nomor telepon tersebut dan berada di mana. Teroris, dalam tanda kutip, mendatangi rumah panitia. Jika sang teroris atau pengacau itu mendatangi rumah panitia, maka panitia langsung bisa mengusir pengacau itu ketika baru sampai pekarangan. Karena memasuki rumah atau pekarangan rumah tanpa izin merupakan sebuah tindakan pidana melanggar hukum. Dalam pasal 167 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Dalam pasal 257 ayat 1 UU Undang-Undang 1/2023 dikatakan setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta rupiah. Jadi, ketika sang pengacau itu
permisi izin memasuki pekarangan rumah, maka panitia segera mengatakan, saya tidak mengizinkan saudara memasuki pekarangan saya. Hal ini dilakukan sendiri atau panitia menyuruh orang lain untuk mengusirnya, maka ia memaksa masuk pekarangan, maka ia telah melanggar hukum dan bisa dilaporkan kepada polisi. Usahakan pada waktu itu panitia ditemani 2 orang sebagai saksi untuk memudahkan penjeratan hukum kepadanya di pengadilan. Dan atau dokumentasikan usaha itu ia memasuki pekarangan rumah itu dengan foto atau video. Jika sebelumnya panitia menganggap ia orang baik, lalu panitia izinkan ia masuk pekarangan atau rumah, kemudian dalam obrolan itu ia mulai berkata kasar, maka panitia katakan, silahkan Anda keluar sekarang, saya tidak mengizinkan Anda berada di rumah saya. Maka pengacau itu harus segera keluar, jika tidak, maka ia telah melakukan tindak pidana berada di dalam rumah orang tanpa izin. Ia bisa dipenjara 1 tahun dan denda 10 juta rupiah. Jika pengacau itu datang banyak orang, maka panitia menutup pagar dan menyuruh orang untuk menjaga pagar itu dan mengatakan, kalian tidak diizinkan masuk. Jika mereka memaksa, maka mereka telah melakukan tindak pidana. Jika panitia berkenan menerima perwakilan para pengacau atau untuk bermusyawarah, maka panitia berhak membatasi jumlah pengacau itu. Usahakan jumlahnya hanya seorang perwakilan saja. Jika mereka memaksa jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka telah melakukan tindak pidana memasuki rumah tanpa izin. Panitia juga sebelumnya harus mendokumentasikan wajah-wajah para pengacau itu agar nanti bisa dilakukan tindakan hukum jika diperlukan, baik hukum positif maupun hukum adat. Dan setiap kelompok itu pasti mempunyai penghasut di belakang layar. Maka, selain tindakan hukum yang bisa dikenakan kepada pelaku, panitia juga bisa mengusut siapa aktor di balik layar tersebut agar dapat dijerat hukum, baik secara hukum positif maupun hukum adat. Sebagai sesama muslim, sesuai dengan perintah Al-Quran untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, penulis berharap rizik untuk mengisi hari bebasnya ini dengan hal-hal terpuji, sehingga umur yang semakin tua bisa digunakan dengan sebaiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tesis ilmiah penulis tentang bahwa para Habib Ba'lawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu hanyalah masalah ilmiah saja. Jika Rizik mempunyai ilmu dan dalil, maka Rizik bisa untuk menantang penulis berdiskusi. Dengan senang hati penulis akan melayaninya. Jangan hanya karena tidak mampu menjawab, lalu membuat framing untuk membenturkan penulis dengan saudara-saudara penulis dari Bani Wali Songo. Atau hanya karena tidak mampu menjawab, Rizik terlihat panik dengan membabi buta mencari bahan serangan kepada penulis. Menurut Rizik, nama Usman yang penulis sematkan di belakang nama penulis bermasalah karena Usman adalah nama kakek dari ibu. Rizik tidak akan faham tradisi Nusantara dan tradisi Islam. Yang ia fahami hanya tradisi Ba'lawi dan tradisi jahiliyah. Dalam tradisi Nusantara, jalur ibu sama kedudukannya dengan jalur ayah. Begitu pula dalam tradisi Islam, dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut keturunan Ibrahim, walaupun ia dari jalur ibu seperti dalam firman Allah, surat Al-An'am ayat 84-86. Rizik juga perlu banyak membaca tentang para sahabat dan ulama yang menisbahkan dirinya kepada ibu mereka seperti Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Hibtah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Dzi'bah, dan lain-lain. Bahkan banyak ulama yang juga menggunakan nama kakek dari ibunya seperti Syekh Sibti Ibnil Ajami yang wafat pada tahun 818 Hijriah. Ia adalah murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lain yang menggunakan nama kakek ibunya adalah Syekh Yusuf Sibtu Ibnil Jauzi. Muhammad bin Al-Hanafiyah tidak menisbatkan dirinya kepada ayahnya, bukan karena ia tidak mengakuinya. Bahkan nasab ayahnya lebih mulia daripada nasab
dari ibunya. Ayahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ia menggunakan nama jalur ibu untuk suatu kemaslahatan tertentu. Begitu juga penulis. Penulis menggunakan nama kakek dari ibu penulis bukan karena penulis tidak mengakui ayah penulis, seperti tuduhan keji Rizik. Ayah penulis Sarmana bin Arsa adalah keturunan Pangeran Ahmad Jakatra. Ia memiliki 2 istri, Syu'arah dan Maimunah. Penulis anak dari Bunda Syu'arah. Karena uniknya masalah poligami, ayah dan ibu tidak panjang jodoh sejak penulis berumur kurang lebih setahun. Kemudian ibunda menikah dengan sepupunya almarhum Kiai Haji Muhammad Syafi'i bin Kiai Haji Bushra yang mendirikan Ponpes Nahdlatul Ulum bersama penulis. Sejak penulis diasuh, nenek penulis dalam lingkungan Bani Usman memilih nama Usman hanyalah pilihan penulis sebagai rasa syukur telah lahir dan tumbuh dalam didikan keluarga Bani Usman Kresek. Gitu Kang Rizik. Jadi jangan suudzon. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi itu ya sahabat-sahabat uraian ulasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman untuk menghadapi teroris ya dalam tanda kutip. Karena memang sebelumnya Bapak Rizik Syihab menghasut warga untuk membubarkan panggung dan usir penceramah, padahal penceramah itu hanya menyampaikan sesuatu yang sifatnya adalah ilmiah. Jangan karena Bapak Rizik Syihab itu tidak mampu untuk menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin, lalu beliau melakukan cara-cara yang tidak manusiawi dan tidak berakhlak, tidak beradab kepada mereka para kiai, para ulama-ulama yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.